Sosok putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, menjadi perhatian publik luas. Oleh karena ia mampu menjadi tokoh pemersatu di antara kekuatan-kekuatan politik yang saling berhadapan di konstelasi politik tanah air hari ini. Ia bisa hadir di tengah-tengah kebahagiaan Idul Fitri di kediaman keluarga Megawati Soekarno Putri. Ia juga bisa hadir di tengah-tengah kebahagiaan Idul Fitri bersama keluarga Joko Widodo. Dan itu berarti bahwa Didit memainkan peranan penting dalam rangka membuat semua pihak dapat terus menyalakan lilin pengharapan bahwa di tengah-tengah suasana kebahagiaan di bulan kemenangan ini dan bulan Nan Fitri ini, kita punya sosok yang memberikan optimisme bahwa Indonesia akan lebih baik ke depan ketika banyak orang-orang muda seperti Didit Prabowo menjadi aktor politik yang penting untuk menjajaki banyak kemungkinan untuk membangun silaturahmi dalam politik persahabatan dan politik damai yang dikembangkan oleh orang muda ini yang bernama Didit Prabowo. Bagaimana kita menempatkan sepak terjang Didit Prabowo yang selama ini tidak pernah kita lihat ia masuk dalam percaturan politik, dan biasanya kita menempatkan ia sebagai putra presiden yang tidak punya perhatian dan panggilan di bidang politik, tetapi kali ini ia memainkan kerja-kerja politik dalam rangka memastikan konstelasi politik di tanah air kita adalah konstelasi politik yang banyak kemungkinan, dan salah satu kemungkinan itu adalah mencoba membangun silaturahmi politik. Mari membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sosok Didit Prabowo, putra Presiden Prabowo Subianto, selama ini kita kenal sebagai orang yang tidak terlalu menonjol dalam bidang politik. Ia lebih banyak terlihat sebagai tokoh muda yang banyak berkecimpung dalam bidang-bidang fashion dan urusan-urusan yang terkait dengan bidang yang ia sukai, yaitu bidang fashion itu sendiri. Dan karena itu ketika konstelasi politik tanah air kita itu demikian keras dengan tensi yang sangat tinggi terkait dengan politik belah bambu yang dimainkan oleh orang-orang tertentu yang membuat para aktor politik utama tanah air kita itu seperti terbelah dalam kontestasi politik yang tidak ada akhirnya. Tetapi kita melihat ternyata Didit Prabowo mempunyai peran yang sangat signifikan, dan harus kita hitung bahwa ada misi yang dibawa oleh Didit Prabowo, dan itu diyakini datang dari Presiden Prabowo untuk mengutus Didit Prabowo masuk lebih jauh dan lebih dalam rangka menjernihkan dan memurnikan konstelasi politik tanah air kita yang penuh dengan ketegangan. Antara lain hal itu diperlihatkan ketika ia datang bersilaturahmi di hari pertama Idul Fitri, mengunjungi kediaman Megawati Soekarno Putri, dan kemudian ia juga terlihat mengunjungi kediaman Joko Widodo. Ini memberi pesan bahwa ada misi yang memang diberikan oleh Presiden Prabowo, orang tuanya, untuk ia dikenal publik luas, punya fokus dan perhatian serta konsentrasi pada bidang yang selama ini ia tidak anggap itu sebagai panggilannya. Ternyata sosok Didit Prabowo adalah tokoh muda yang harus kita timbang sebagai tokoh yang punya kemampuan yang harus kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang
akan membawa seorang Didit Prabowo sebagai tokoh yang layak diperhitungkan ketika ia secara sadar ingin masuk dalam bidang politik yang akan membuat dirinya sebagai salah satu tokoh publik yang harus ditempatkan sebagai tokoh yang menjanjikan. Selain ada banyak kader-kader muda yang telah menonjol terlebih dahulu seperti Gibran dan AHY dan tokoh-tokoh muda yang lain, mungkin kita ke depan akan melihat sepak terjang dalam bidang politik yang ingin dimainkan oleh seorang Didit Prabowo. Paling tidak, tugas awalnya untuk mendatangi Megawati Soekarnoputri dan mendatangi Joko Widodo itu telah ia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini memberikan referensi tambahan kepada kita bahwa kita tidak boleh lagi memandang remeh seorang Didit Prabowo. Ia boleh kita anggap sekarang mulai menunjukkan bahwa ia ternyata punya sesuatu yang dapat ia berikan sebagai bentuk partisipasinya di tengah-tengah konstelasi politik tanah air kita yang memang penuh dengan ketegangan, bahkan kontestasi politik yang tidak mudah dijelaskan hari ini. Paling tidak konstelasi itu memanas di antara Megawati dan keluarga besar PDIP dengan Joko Widodo dan orang-orang yang ada di belakang Joko Widodo yang merupakan kekuatan politik yang tidak boleh dianggap remeh. Kedepan menurut saya Didit Prabowo adalah tokoh yang harus kita hitung sebagai tokoh yang akan mewarnai konstelasi politik tanah air kita. Ia boleh disejajarkan oleh Gibran, bahkan oleh tokoh lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono. Waktu yang akan menunjukkan kepada kita. Tetapi paling tidak ia sukses untuk diutus Presiden Prabowo orang tuanya untuk hadir dalam silaturahmi, menunjukkan bahwa tugas dan misi damai yang ia bawa itu telah tersampaikan kepada Megawati Soekarnoputri dan juga pada Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita berharap ke depan seorang Didit Prabowo akan lebih intens lagi dan lebih berani lagi menyatakan peran-peran dan partisipasinya dalam konstelasi politik di tanah air Indonesia.